Israel Baik, saat baik oke. Yang sekarang kita lihat adalah tampaknya persiapan untuk ketiga peti jenazah prajurit TNI yang gugur dalam tugas Satgas di Lebanon ini untuk segera diterbangkan menggunakan 3 pesawat militer. Itu yang dilaporkan terakhir kali oleh tim liputan kami yang berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Saat yang kami pahami sejauh ini rangkaiannya saat Presiden sudah tiba di gedung VIP Terminal 3 Bandara Suta, rangkaian upacara persemayaman dan pelepasan dimulai di apron VIP, lalu kemudian ketiga peti jenazah ini langsung dibawa lalu untuk kemudian diterbangkan ke 3 wilayah sesuai dengan asal daerah masing-masing. Ini menyesuaikan lagi dengan rencana dari pihak keluarga untuk dimakamkan ketiganya di Taman Makam Pahlawan. Jasad Zulmi akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Kota Bandung. Muhammad Nur Ikhwan rencananya bakal dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Giri Darmodoyo, Magelang, Jawa Tengah. Dan jenazah Farizal akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Giri Peniwates, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketiganya saat ini akan segera diterbangkan menuju daerah masing-masing menggunakan 3 pesawat militer. Jelas rangkaian ini menggunakan dasar upacara kemiliteran atas kontribusinya, atas jasa dari ketiga prajurit ini yang jelas membawa kontribusi besar sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 juga, terlibat dalam menjaga ketertiban dunia, perdamaian abadi, terutama untuk daerah konflik yang berada di Lebanon di tengah agresi antara Israel dan Hizbullah. Tim Satgas Unifil masih tetap menjalankan tugasnya walau tanpa melakukan agresi apapun kepada pihak-pihak yang bertikai. Ini adalah visual saat peti jenazah akan segera dibawa menuju ke masing-masing atau setiap pesawat militer untuk diterbangkan ke Jawa Barat, ke Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Karena masing-masing akan dimakamkan esok hari di tanggal 5 April 2026 secara militer di 3 Taman Makam Pahlawan. Anda yang baru bergabung bersama kami sampaikan kembali Presiden Prabowo Subianto tadi juga didampingi oleh Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono bersama jajaran menteri, wakil menteri, kepala lembaga di bawah naungan Kabinet Merah Putih menjalankan upacara militer persemayaman dan penyerahan kepada pihak keluarga terhadap 3 prajurit TNI yang gugur dalam tugas mulia Satgas Unifil, United Nations Interim Force in Lebanon. Ketiganya adalah Mayor Infanteri Zumi Aditya Iskandar, Kopda Farizal Ramadan, dan Serka Muhammad Nur Ikhwan. Atas jasanya, kontribusinya dalam misi perdamaian dunia di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto sudah menaikkan pangkat ketiganya 1 tingkat lebih tinggi dengan pangkat luar biasa sebagai wujud penghargaan, apresiasi dari Indonesia atas jasa-jasa yang sudah dilakukan. Meskipun kemudian masa tugas mereka seharusnya, masa mandat tugas mereka akan berakhir pada akhir tahun ini, akhir 2026. Namun jasa-jasa yang sudah ditorehkan oleh ketiganya bersama dengan sampai yang terakhir kali dicatat di Januari 2026, 756 orang personel Indonesia ikut berkontribusi dalam tim Unifil ini bersama dengan negara-negara lain. Indonesia ada di posisi kedua, negara dengan kontributor personel, kontributor prajurit terbanyak dalam Satgas Unifil ini. Tugas yang jelas tidak main-main. Mengikuti negara lain seperti Italia, Spanyol, India, Prancis, Ghana, Nepal, Malaysia, Tiongkok, dan Irlandia.
Mari kita lanjutkan lagi diskusi sambil kita melihat visual terbaru saat ini. Visual yang di sebelah kiri Anda adalah keadaan jelang peti jenazah akan dibawa ke dalam pesawat militer untuk diterbangkan ke 3 daerah berbeda. Sementara visual di sebelah kanan adalah kondisi setelah rangkaian persemayaman dan upacara penyerahan dilangsungkan oleh Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh jajaran lainnya, termasuk ada Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Mbak Fauzia masih bersama saya ya? Ya, Mas Divan. Oke. So what's next? Itu yang kita harapkan sebetulnya. Karena kan agresi ini kita tidak pernah tahu akan selesai kapan. Ditambah dengan kondisi yang sekarang sudah jatuh korban. Tidak hanya korban jiwa, anggota TNI kita pula, tapi juga ada korban luka di situ. Kita proyeksi Anda, estimasi Anda akan bagaimana lagi setelah ini kita Indonesia posisinya di PBB setidaknya? Kita harus lihat dulu ya Mas ya, tentu pertama bahwa sejak kita sudah mengirimkan pasukan ke UNIFIL sejak 1957 dan sudah sesuai dengan statement yang disampaikan oleh Bapak Umar Hadi, kita memang sudah mengirim lebih dari 24.000 pasukan, Mas. Ini untuk menjaga perdamaian di negeri orang atau misi perdamaian ini. Nah, ini kita lihat bagaimana yang terbaru gitu ya, angka 3, angka 24.000 ini bukan hanya angka, tetapi ini adalah manusia-manusia terbaik yang memang dikirimkan untuk perdamaian dunia sesuai dengan yang disampaikan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kita lihat ada sebenarnya modal yang tidak ternilai dari ketika kita mengirimkan pasukan perdamaian begitu ya. Yang pertama adalah bagaimana Indonesia tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Tifal memang adalah negara pengirim salah satu negara pengirim terbesar, dan tentu permintaan Indonesia untuk sidang darurat ini tidak diabaikan begitu ya dengan anggota Dewan Keamanan Tetap PBB yang akhirnya kita lihat bagaimana negara-negara yang juga berkontribusi di UNIFIL seperti Italia, Prancis, Spanyol, India itu juga mendukung gitu ya, mendukung bagaimana Indonesia meminta sidang darurat ini. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana juga Indonesia ini memang menjalankannya sesuai dengan posisi bebas aktif yang memang selalu dipegang prinsipnya oleh Indonesia, Mas. Nah, ketika kita melihat bagaimana ke depan atau apa yang harus dilakukan, tentu ada peta dilematis ya, Mas ya. Dalam yang pertama adalah memang komitmen ketika Indonesia adalah sebagai signatory atau penandatanganan Piagam PBB, ini salah satunya adalah melalui komitmen formal sebagai negara pengirim pasukan PBB begitu ya. Indonesia ini harus ketika melakukan penarikan pasukan, ini harus melalui konsultasi dengan PBB, Mas. Jadi ketika konsultasi PBB ini harus dilakukan begitu ya, karena telah menandatangani perjanjian yang sifatnya status of forces agreement yang mengatur kehadiran Indonesia, pasukan kontingen Indonesia di Lebanon. Nah, Indonesia juga lebih dari itu ya, meskipun Indonesia juga sudah menyatakan pernyataan keras, yaitu beberapa hal misalnya ketika kita